Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umur dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak pembina, Bapak penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah perguruan Tolhaq Naksabandi yang mengikuti zikir secara online, rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama kita fajatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, dan dapat kita hadir di majelis zikir dalam keadaan sehat walafiat. Dan moga-moga segala ibadah kita, amal ibadah kita senantiasa dilimpahkan oleh rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam pada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi yang berbahagia, yang mulia ini adalah suatu keberuntungan buat kita, sebuah kejayaan, sebuah derajat yang mulia di sisi Allah ketika kita telah melaksanakan zikir jahar. Zikir jahar ini adalah merupakan tanda-tanda menghidupkan nur, nur iman kita, dan untuk menjadikan sebuah pedoman buat kita, sebagai pencahayaan buat kita. Dan itu kan akan menemui diri kita dalam keadaan situasi, dalam keadaan ada iman di dalamnya, dan ada amaliyah kita di situ, dengan zikir yang menjadi sebuah amaliyah yang utama, yang menjadikan sebuah kekuatan buat kita dan menyempurnakan daripada kekurangan amal ibadah kita yang lainnya. Zikir itu adalah sebagai pertanda untuk membersihkan rohani kita, pertanda cemerlangnya kalbu kita, akan bercahaya hati itu karena zikir. Tanda-tanda redupnya iman kita adalah ketika kita meninggalkan zikir, bahkan menjadi gelap, bahkan menjadi tergantikan iman itu, cahaya itu dengan gelap, karena tidak ada iman, tidak ada zikir di dalamnya. Ada tanda orang beriman itu ketika disebut asma Allah, nama Allah, maka bergetar. Karena zikir ini adalah sebagai satu kekuatan, bahkan sebagai benteng dia, yang membuat jadi kelezatan di dalam ibadah itu karena ada zikir. Zikir harus dipelihara, dijaga, jangan sampai dihilangkan, karena zikir ini sangat dibutuhkan sekali oleh rohani kita, kalbu kita akan menjadi tenang, menjadi aman, damai dia. Bahkan ketika kita kembali ke Allah akan menjadi mudah kita, Bahkan orang-orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, maka kita diseru untuk kita untuk bisa liqa Rabbih itu dengan banyak. Tapi setelah kita berzikir ini, kita ada pedomannya, ada petunjuknya, ada sandarannya, ada fokus, bukan hanya getaran-getaran di lisan saja, atau ada di pikiran, atau ada di fisik kita, tetapi apa yang ada di kalbu kita, itu semuanya. Itu yang harus dihidupkan, harus kita diperhatikan sepenuhnya dalam duduk kita, berdiri kita, berbaring kita, maupun dalam keadaan kita banjar.
Kalau itu menjadi sebuah pedoman kita, sebagai sebuah acuan kita, dan itulah akan mempermudah dalam segala urusan sebenarnya. Orang siapa yang memperbanyak zikir kepadaku, kata Allah, sehingga dia lupa untuk meminta kepadaku, maka aku lebih mendahulukan orang berzikir daripada orang meminta. Allah lebih utamakan orang berzikir daripada yang meminta. Begitu luar biasanya sebenarnya amalia. Sekarang sudah mulai dibahas, orang sudah mulai mencari tentang zikir, amalan zikir itu sendiri. Tentu ada bimbingannya, ada yang mursyidnya itu, supaya diperkenalkan zikir yang ada di dalam hati kita, dalam ruh kita. Ada namanya zikir qalbu, zikir ruh, zikir sir, zikir hal, itu semua. Nah, jadi ada singkatannya dari situ ada makomnya zikir sendiri sebenarnya. Tidak hanya sebatas kita dengar yang kita lihat, akan tetapi ada rahasia-rahasia zikir di dalam. Dan ini sebenarnya yang harus kita ilmukan, kita cari ahlinya, supaya kita menemukan bagaimana zikir yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Jangan matikan hati kita, jangan kita gelapkan hati kita sampai kita meninggalkan zikir. Itu karena zikir itu bagi orang ahli hak kita wajib. Wajib atasmu berzikir, dan zikir itu adalah nur bagimu, cahaya sebenarnya. Dan itu sebagai perbekalan kita nanti, sebagai sebuah yang kita temui di alam barzah kita, memperluas alam barzah kita amalan zikir, sehingga kita akan melihat, diperlihatkan alam barzah kita bercahaya seluas mata memandang. Bayangkan tidak sebenarnya. Itu dari mana? Adalah dari zikir. Dan zikir inilah adalah sebagai pelindung kita, bentengnya di situ. Orang-orang yang akan dihindari dari azab Allah itu sudah akan zikir. Baik kita di dunia lebih-lebih dari kita, makanya kita wajib sebenarnya zikir itu. Bahkan lebih daripada wajib adalah menjadi kebutuhan kita. Nah, itu kita terasa sekali bahwa ketika tinggalkan zikir, tidak lagi kita mau zikir itu terasa kersang kita, rasa kering hati kita di sini. Ya, karena kita sudah bisa membedakan. Ibarat kita punya sumur biasanya ketika ngambil air, itu airnya penuh di situ, jernih airnya, senang kita, menyenangkan gitu. Tapi ketika dia kering, seperti itulah rohani itu kan. Bisa orang lain punya manfaat untuk orang lain, untuk diri kita, dan semuanya orang dapatkan. Kan bagaimana nikmatnya hidup ketika semua terpenuhi oleh diri kita, keluarga dan semuanya. Dan itu bisa alirkan kepada saudara-saudara kita, ibu bapak kita yang sangat membutuhkan sebenarnya itu sebabnya, makanya kenapa Allah menggantikan musim panas itu menjadi musim kering, kemudian musim hujan, kemudian musim subur, musim itu. Bayangkan itu sebagai perumpamaan kita dalam kehidupan kita nanti. Kalau itu yang kita temui, bagaimana keberadaan kita saat itu? Kita hanya nafsi yang semua tahu terhadap apa yang kita alami dalam situasi kita. Itulah pentingnya ada waladun solehnya. Itulah pentingnya ilmu bermanfaat. Itulah pentingnya adalah kita punya amal jariah yang terus mengalir Nah, itu makanya perlu ada salah satu keluarga kita yang terikutkan di dalam berzikir, supaya keluarga mereka, ibu bapaknya dan semuanya mereka bisa dapat. Itu pentingnya karena kita tidak merasakan situasi mereka di situ, tapi dia sendiri yang merasakan apa yang kita sampaikan, berikan kepada mereka. Itu sebabnya, makanya penting isu zuk itu kita akan bisa merasakan, bisa melihat situasi mereka. Bayangkan bagaimana bisa itu terjadi ketika Allah memperlihatkan, ketika Allah dia membuka situasi itu, artinya rasa Allah itu di situ terkoneksi dalam bahasanya. Itu jadi ibarat
frekuensi yang ada yang kita pasang gitu loh, gelombangnya sama, frekuensinya sama, ya itu bisa ketemu dia ya, bisa nyambung dia seperti itu. Begitu juga sebenarnya ya, Allah izinkan gitu ya, bagaimana situasi mereka di situ. Makanya saya heran ada pesan-pesannya, ada penyampaian-penyampaian yang berkaitan tentang bagaimana keberadaannya mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana yang dia rasakan, yang dia alami di situ. Itu sebenarnya. Itu sebabnya saya sangat semangat sekali ya di dalam berzikir, karena pesan-pesan itu ya sampai kepadanya. Ya dapatkan di situ. Dan itulah seringkali kita sampaikan ketika jamaah kita dalam situasi hijabnya ya, dibukakan dinding penghalang ya. Nah, itu dari pikiran kita, dari situasi rohani kita yang Allah tidak mengizinkan ya. Tapi bukan berarti kita, amalia kita, ibadah kita tidak sampai ya. Ya, karena tidak semua Allah izinkan untuk hatinya ya, untuk mengalami sebenarnya. Dan itulah pentingnya, tidak mungkin kita bisa lakukan oleh lisan kita, pikiran kita, keinginan kita, bukan tidak bisa. Itu di bawah kesadaran kita di situ. Nah, dalam situasi seperti itu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di situ. Hal apa yang harus kita amalkan, yang kita perhatikan. Nah, sementara kita tidak ada ilmu tentang itu, tidak pernah mengerti, tidak pernah pelajari, tidak pernah kita tanyakan, kan kesulitan, sangat kesulitan. Disitulah amat nyata sekali orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak ada amalia, tidak ada punya beramal dalam kehidupan rohaninya ya. Itu akan menjadi guncang ya, menjadi terbelalak dia. Mereka bingung di situ apa yang harus mereka perbuat. Berbeda kalau orang ahli hakikat, dalam situasi dalam beribadah, situasi dalam berzikir, dia tidak pernah terlepas dari ibadahnya, dari zikirnya, yang selalu di dalam kehidupan mereka sudah dia latih, sudah dia pahami, dia sudah ada ilmu tentang itu. Itu jadi tetap dalam situasi apapun zikir itu selalu ada, ibadah itu yang luar biasa. Maka dikenal dengan zikir yang berkekalan, ibadah yang tidak pernah putus. Itulah yang dikenal dengan amalan hakikat. Hakikat ini yang perlu kita pelajari, yang kita ilmukan, yang perlu kita ada bimbingan khusus tentang itu. Itu jadi banyak yang singkat membuka, mempelajarinya hanya sebatas wacana, sebatas pembicaraan saja, sebatas kata-kata, sebatas dia bahasan-bahasan. Seperti apa, bagaimana peletakannya itu nggak ketemu dia. Itu sulitnya. Makanya kenapa kita diminta oleh Allah, tanyalah ke ahlinya. Kita nggak bisa meraba-raba, nggak bisa kita nerka-nerka, nggak bisa hanya di Al-Quran dan hadis ini hanya penyampaian, penjelasan di situ. Itu bagaimana mengaplikasikan penjelasan itu, pembahasan itu sulit ya. Walaupun ya ada di situ pembahasannya, makanya sebatas dalil ya, sebagai penjelasannya di situ. Ibarat kita diberikan oleh dokter resep misalnya gitu. Jadi kita harus memahami apa yang terkandung, apa yang tersampaikan dalam resep itu, apa harus yang kita ambil di dalamnya. Karena seperti itu. Kita cukup sudah baca-baca ya, cuma enggak mengambil tidak melaksanakan perintahnya. Seperti itulah perumpamannya. Jadi apa yang tersampaikan di situ memang harus kita aplikasikan, tidak sebatas untuk dibaca atau dijelaskan. Ini hanya sebatas kita mengingatkan saja, memberi coba penjabaran untuk melanjutkan ya daripada apa yang kita sampaikan. Ya, dipahamkan dengan apa yang kita sudah terima, dipahamkan apa yang sudah kita ilmukan. Ya, ternyata ada bahasannya, ada penjelasan, kan begitu. Itulah menjadi kekuatan hujah, sehingga orang tidak bisa dia bantah.
terhadap apa yang kita ilmukan, yang kita amalkan. Nah, itulah. Ini kebanyakan yang kita pahami hal-hal yang luar saja, yang zahir, sedangkan yang batin mereka awam, buta, tidak ngerti. Padahal kita juga percaya dengan keberadaan yang batin itu ya. Gak mungkin zahir ini aja ada ya. Tanpa batin gak mungkin zahir ini ada. Tanpa yang zahir, yang batin tidak akan mungkin dikenal. Nah, itu soalnya. Tapi pada satu ketika dia akan terpisah, akan kembali kepada asal muasal masing-masing, kan begitu. Sampai ketika kita kembali ke Allah, Allah menolak kita, mengizinkan kita berada di sisinya. Apa sebabnya? Karena ruh kita, jiwa kita, hati kita kotor. Bagaimana orang mensucikan jiwanya dan orang yang mengotorinya celaka, hati kita tidak diterima. Dan ketika kita diberi kesempatan, tidak diberi tempat di sisi Allah sebenarnya, jangan kamu mengira orang-orang yang mati itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Itu sebenarnya. Jadi kita bagaimana menghidupkan kita, hati kita, kalbu kita dengan zikir sesuai dengan petunjuk pedoman yang sudah kita terima. Jangan dirubah, jangan dikurangi, dan jangan kita lebih-lebihkan. Itu sebenarnya. Nah, karena itu seperti itulah kita terima dari sebelumnya, dari mursyid sebelumnya. Nah, itulah menandakan bahwa ilmu kita bersanad, ya, ada jalurnya, ada kesinambungannya itu terus sampai ke Kanjeng Nabi. Itu sebenarnya. Nah, itulah yang sebenarnya yang Nabi perintahkan sebenarnya ya, yaitu kepada sahabat, kemudian para tabi'in terus sampai para mursyid ya. Nah, itu sampai dia diingatkan, itu dinasihati dalam Al-Quran di situ ya. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan di situ bahwa di mana di dalam kita belajar itu harus mursyid tentang ilmu hakikat. Itu kalau di ilmu hakikat itu ya bahasanya mursyid di situ. Apa tim yang sebagai penunjuk, yang menunjukkan jalan, yang menunjukkan ilmu musyahadah itu kan, mayyahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida waliyan mursyida. Orang yang diberi hidayah Allah, maka mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang mursyid yang menunjukkannya. Itu di situ ya. Jadi kita ditunjukkan di situ ya. Bukan sebatas pemahaman penjelasan saja, tapi setelah kita dijelaskan, barulah kita, oh ini dia. Ya, itu sebenarnya jelas dan real jadinya, sehingga tidak lagi dari sekedar hayalan-hayalan, ya, tidak lagi pikiran-pikiran di situ. Itu nyata di dalam hati, dalam kepala kita. Disitulah yang Allah ingatkan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan. Disitulah kelalaian kita ya, di dalam kita menjalankan perintah, kita tinggalkan, hanya kita memperhatikan apa yang di luar, sementara apa yang di dalam kita abaikan. Disitulah kealpaan kita, disitulah kebahayaan sesungguhnya. Tahukah orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak memperhatikannya, maka akan memperoleh kerugian ya di dunia maupun di akhirat. Itu soalnya ya. Jadi kita jangan terburu-buru dalam hal itu. Hendaklah di dalam kita ibadah, mulai dengan apa yang dimulai dengan Allah, mulailah dengan apa yang dimulai dengan Dia. Nah, itu dia. Sekali lagi pada jemaah, mudah-mudahan ya di dalam kita hari-hari ini selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat Allah, dilimpahkan karunia-Nya, dan sehingga membuat kita senang ya, enjoy, nikmat, bahkan bergairah kita di dalam mengamalkan zikir. Itu tanda-tanda iman kita naik ya. Tapi kalau sudah kita dalam lemas, bahkan malas, bahkan kita jauh, itulah tanda-tanda iman kita turun sesungguhnya ya. Bahkan bukan turun lagi, itu menjadi gelap.
karena zikirnya sudah tidak ada lagi di situ. Wa man ya'shu an zikrir rahman nuqaid lahu syaitan bahwa lahu qarinun. Orang-orang yang sunyi, ruhnya, jiwanya, kalbunya dari zikir kepadaku, kata Allah, maka Allah letakkan setan sebagai teman baginya. Itu maka di situ kita dibimbing zikir itu sebagai untuk menghilangkan kegelapan di situ. Bintik-bintik hitam itu akan hilang dari zikir. Maka zikir itu adalah sebagai alat pelempar setan. Dan setan itu yang menguasai hati kita, itulah yang akan memenuhi ruang ada di dalamnya, sehingga yang kita temui hanya kegelapan di dalamnya. Ibarat kita masuk ke dalam rumah, dalam ruangan yang tadinya terang, karena lampunya nggak ada, menjadi gelap. Seperti itulah suasana kalbu kita ketika hati itu tidak ada zikir di dalamnya. Itu sebabnya wajib atas kamu zikir, karena zikir adalah nur bagimu, cahaya Bismillah. Itu ya. Dan mungkin itu saja penjelasan-penjelasan yang singkat. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.